Ya, kalau toh betul dari keterangan dari si Inara, kalau toh memang, karena kan kalau Inara ini kan di beberapa beberapa podcast dan beberapa keterangan kan dia selalu beralasan bahwa antara dia dengan Insanul itu udah menikah siri gitu kan. Nah sekarang dari pihak Mawa boleh nih terima proposal perdamaian dari pihak Inara sama Insanul, tapi Mawa kasih dua syarat. Salah satunya harus tunjukkan kalau memang mereka berdua sudah berpisah. Pertanyaannya kalau begitu, kalau mau mereka dua berpisah, peristiwa ketika pada saat mereka bersatu itu dalam ikatan, orang bilang apa, ikatan pernikahan, ada nggak dokumentasinya, iya kan? Walaupun nikah secara diam-diam ataukah dengan istilah bahwa nikah siri, kan pasti ada satu dokumentasi, bang, gitu. Setidaknya kan foto gitu kan, benar nggak gitu. Apalagi kan si Nara ini kan di mana-mana dia ngomong nikah siri, nikah siri, nikah siri gitu. Dia tunjukin aja satu, benar nggak ada foto yang menunjukkan bahwa memang betul mereka itu telah menikah, dengan istilahnya dia adalah menikah siri gitu. Orang nikah aja di penghulu itu pasti ada catatan oret-oretan, pasti ada satu foto gitu. Nikah di penghulu ya bang ya, nikah yang bisa dibilang itu adalah nikah-nikah siri yang dilakukan oleh orang-orang yang, sorry nih, yang secara latar belakang pendidikan mungkin tidak sebagus dengan Inara dengan Insanul gitu loh. Itu pun juga mereka lakukan ada beberapa dokumentasi. Apalagi si Insanul dengan si Inara ini secara latar belakang pendidikan, ya kemudian secara wawasannya itu bisa dibilang adalah bagus lah. Pasti ada bukti itu gitu. Nah kalau Inara tidak bisa membuktikan ada nih dokumentasi kalau mereka pernah menikah siri, ya kalau saya sarankan sih Mawa nggak, jangan menerima proposal perdamaian yang mereka ajukan gitu, gitu. Dan kemudian yang kedua, itu membuktikan bahwa si Inara maupun Insanul ini mereka memakai nomenklatur agama, praktek-praktek keagamaan untuk membendung semua tuduhan yang datang dari publik kepada mereka gitu. Makanya dia katakan udah nikah siri kok, nikah udah sesuai nikah apa agama kok, cara poligami gitu kan. Nah ini yang nggak bagus gitu. Itu aja sih mungkin. Tapi bang, mungkin abang sudah menonton juga podcast Inara di Ya. Sumargo ya kan. Dan dia mengatakan juga, dan dia juga mengatakan di sana kalau sebenarnya Mawar juga mungkin bukan bersalah sih. Ada yang dipotong-potong dan tidak sesuai gitu, Ya. seperti statementnya Mawar. Mungkin abang berpendapat seperti apa sih kan kalau itu jadi panjang dan jadi tontonan publik ya, kalau ini kan rumah tangga sebenarnya. Justru dengan kehadiran dia di podcastnya si siapa, Jadi Sumargo. si Denny, itu justru membuktikan bahwa Inara itu dia memang benar-benar berbohong. Misalnya dia menepis pertanyaannya Denny Sumargo, kalau saya sempat nonton ya, dia menepis dari pertanyaannya Denny Sumargo kepada dia mengatakan bahwa tidak ada bukti yang seperti yang orang pikirkan gitu loh. Padahal ketika pada saat si Mawa itu dihadirkan, itu kan Denny juga lihat sendiri gitu. Denny bisa lihat sendiri bahwa benar memang ada praktek-praktek yang dilakukan oleh Inara dengan Insano. Tapi ketika pada saat dia dihadirkan di Densu, dia berbohong gitu. Dia berbohong. Jadi kalau keterangannya Inara di podcastnya Densu itu nggak nggak bisa dipercaya. Sama sekali nggak. Jadi di situ kan kalau kita lihat apa ya, itu kalau nggak salah Mawa yang duluan apa Inara yang duluan ya? Mawa duluan ya. Nah, dari keterangannya Mawa dengan dia datang menunjukkan bukti-bukti, lampiran bukti-bukti, sedangkan Inarah ini dia datang tidak menunjukkan apa-apa. Dia hanya ngomong-ngomong aja. Kalau si Mawa, apa yang dia sampaikan dia tunjukkan. Walaupun tidak ditunjukkan, hanya ditunjukkan kepada host ya, yaitu ke Denny Sumargo. Bang, berarti kan dengan penolakan FJ dari Mawar, ya kan, apakah Insano dan kan katanya gelar perkara juga akan segera, gelar perkara tersebut akan Ya, segera dilakukan. Dan apakah itu akan menetapkan Inara dan Insano sebagai tersangka seperti apa, Bang? ya sangat berpotensi gitu. Karena satu,
Misalnya kita berangkat lagi dari keterangannya si siapa Inara, dia mengatakan bahwa tidak ada bukti kok, dia melaporkan nggak ada bukti. Nah itu dia hanya menepis saja nih. Tidak mungkin seorang Mawa itu dia melaporkan dengan dugaan perzinahan tanpa ada bukti permulaan yaitu video. Ataukah setidaknya ada suatu gambar yang bisa di mana gambar itu bisa menerangkan bahwa si A dan si B melakukan praktek dugaan perzinahan. Apalagi ini video visual gitu. Dan ini telak gitu. Nah, dengan kasusnya ini itu sangat berpotensi bisa naik pada tahap penyidikan dan kemudian bisa disimpulkan ya siapa-siapa yang akan menjadi tersangka. Kalau katanya Kuhap baru ini perzinahan itu lebih ancamannya. Enggak, kalau setahu aku dia hanya ancamannya hanya 1 tahun. Kalau yang lama kan 9 bulan. Kalau yang ini kalau nggak salah 10 apa 12 bulan. Kalau nggak salah 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Cuman kan ada pendekatan RJ yang bisa dilakukan gitu. Mereka manfaatkan penerapan KUHP baru untuk lakukan RJ. Satu lagi mungkin dari saya kemarin juga Insanul sudah melakukan persyaratan dari Mawa yaitu minta maaf dari Marvel. Ya, nah, apakah itu langkah dia sudah benar untuk menghindari status dia seperti apa sih? Ya kalau itu misalkan syarat perdamaian misalnya hanya satu yaitu permintaan maaf, ya kalau itu yang dilakukan oleh Insanul berarti dia sudah menjalankan sesuai dengan kesepakatan kan syarat yang disampaikan oleh itu Mawa. Tapi sepertinya ada dua syarat kan, meminta maaf sama mereka harus berpisah gitu kan. Kalau mereka menikah siri itu setidaknya ada catatan, yang mereka berpisah pun juga harus ada catatan gitu loh. Bukan. Oh iya. Orang-orang yang biasa-biasa aja menikah siri di Pemulu aja pasti ada catatan. Masa mereka nggak ada catatan gitu atau plus dokumentasi gitu. Coba Inara sama siapa? Insanul, dia bisa membuktikan nggak? Ada nggak dokumentasi mereka menikah? Kalau mereka bilang mengatakan nggak ada itu, ya berarti memang betul mereka tidak pernah menikah. Iya, mereka tidak pernah menikah dan ketika pada saat ada tuduhan, dugaan bahwa mereka lakukan perzinahan, mereka beralasan bahwa mereka sudah melakukan pernikahan siri gitu. Entah itu. Ya. Tapi permintaan maaf Insan di depan publik itu memang dia tulus untuk ingin memenuhi persyaratan yang diajukan sama Mawa atau memang dia takut di penjara aja? Menurut kacamata hukum apa? Ya satu, tentunya dia takut ya karena memang laporannya si siapa Mawa ini telak. Ada bukti permulaan yang memang jelas, konkret gitu loh. Jelas konkret. Kalau toh seperti kalau misalkan kayak Inara dia mengatakan loh, tidak ada bukti kok. Tidak ada bukti gitu. Kalau tidak ada bukti, kenapa harus dia mereka mempresur ataukah mereka selalu lakukan pendekatan kepada si Mawa untuk cabut. Ini kan endingnya tujuannya untuk mau cabut LP, mau cabut itu pengaduan biar proses hukum ini tidak berjalan gitu. Selesai hanya sebatas RJ. Terkait nikah siri Bang, katanya ada yang mengatakan bahwa tanpa persetujuan istri itu boleh. Atau itu seperti apa sih Bang? Dalam konteks hukum nasional itu zina. Itu iya. Itu zina. Kalau dalam konteks hukum Islam, itu pun juga masih bisa dilakukan perdebatan. Tujuannya apa? Dia lakukan nikah, misalkan dia lakukan poligami. Kalau dia bilang sunnah, itu masih bisa menjadi debatable. Kalau sunnah, berarti tidak dilihat dari aspek kuantitas saja, gitu loh. Kan sunnah kan tidak bisa lihat dari jumlah aja, gitu loh. Harus benar pure, harus sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Kalau dia mau lakukan seperti sunnah Rasul ya istri pertamanya harus janda. Kedua gadis gitu loh. Bukan dibalik-balik. Awal gadis, kedua janda. Gitu. Ini masih debatable ya kalau misalkan dalam konteks ini. Tapi kalau dalam sini saya hanya jelaskan secara hukum nasional apa yang dilakukan adalah zina.
dan itu pernikahan itu tidak pernah ada dan tidak pernah diakui, terkecuali dia mencatatkannya di kantor urusan agama. Nah kalau dia lakukan poligami bisa, terkecuali harus ada izin dari istri pertama plus kemudian meminta izin melalui pengadilan agama gitu. Ketika ada laporan itu otomatis perzinahan. Ya kalau ini jelas itu perzinahan. Laporannya adalah pengaduannya terkait dengan 284 ya, kalau untuk yang lama kan KUHP menyangkut dengan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Insanul dengan si itu Inara gitu. Jadi Inara itu dia menyadari dan dia tahu bahwa yang dia lakukan perzinahan itu dengan suami orang. Dia sadar. Nanti kalau kedua dari publik pura-pura polos gitu. Dia pura-pura polos, pura-pura blon gitu. Tapi kalau syarat orang mau melaporkan dugaan perzinahan itu bukti-bukti yang harus dilampirkan apa aja bang? Apakah harus ada tangkap tangan, atau tertangkap basah melakukan, atau hanya sebatas video CCTV itu juga boleh? Misalnya kalau dalam konteks yang kayak CCTV dia masuk dalam bukti elektronik kan, ataukah dari chat. Ketika pada saat chat walaupun mereka nggak melakukan itu kan orang bisa menganalisa, wah kok gaya chatnya seperti begini. Kemudian apalagi kalau dalam kasusnya Inara, Mawas sama Insanul ini, itu ada bukti CCTV dan itu dijadikan sebagai bukti permulaan gitu. Bukti permulaan yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan laporan pengaduan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Insanul dengan Inara.